remaja muda dikasih Tuhan, apa kabarnya semua? Semuanya bersuka cita, semuanya bersemangat tetap untuk datang memuji nama Tuhan hari ini tanpa terasa hari Minggu. Kembali kita datang memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya kayak ini mau sapa dong. Happy teens, my choice is my destiny in Jesus Christ. I'm so happy. Biar sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tanpa terasa satu minggu kita gak jumpa ya. Sekalipun kita jumpanya di layar kaca. Tapi biarlah hal itu tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita jadi lesu untuk datang memuji nama Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Mari anak remaja yang dikasihi Tuhan, kayu ini ajak kita semua untuk mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami sapa di dalam nama Yesus. Bapa yang adalah Tuhan kami, Engkau sumber pertolongan kami. Engkau Yesus juru selamat bagi jiwa kami. Bersyukur hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan untuk kami beribadah di hari Sabat. Sungguh kami bersyukur ya Bapak kalau kami boleh ada hari ini semua karena berkat-Mu. Dan bila kami mau gunakan waktu yang ada ini untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau, untuk sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau, untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami siang hari ini. Berkatilah ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati setiap pujian yang kami naikkan. Dan tolong kami Tuhan sekalipun kami ada di rumah, kami tetap mau bersemangat memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga mau mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Berkatilah setiap kami yang melayani, berkati juga setiap umat-Mu, setiap anak remaja muda-Mu yang ada di rumah, yang tetap setia mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bersuka cita, naik pujian bagi Tuhan. Bersama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bersama bertepuk tangan, lagi katakan pujian ini bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak lagi kata Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ada yang percaya Tuhan yang kita sembah adalah yang sanggup. Dia sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memberkati kita. Tiba saja kita mau dengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Hadirin yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak pilihan Tuhan. Dia yang menjadikan kita dibenarkan oleh Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Dia menciptakan kita, bukan hanya sekedar menciptakan, tapi dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menguatkan setiap kita yang lemah. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan untuk menguatkan setiap kita. Kita pujian kita bagi Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Biar segenap hati kita mau memuji, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan sikap mau menyembah Tuhan, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mau bersyukur kepada Dia Allah yang hidup, bersyukur atas segala rahmat-Nya yang tidak henti-hentinya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita pujian bagi Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.
kasih Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan segenap hati kita. Bersyukur buat setiap rahmat Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam hidup kita. Hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah karena Tuhan yang menopang setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Allah yang baik buat kami. Engkau Tuhan Allah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau nyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Tiada habis-habisnya kasih setia-Mu. Kau Allah yang menyelamatkan kami, Kau yang menopang kami. Kami kuat karena-Mu Tuhan. Say I am rich because of what the Lord has done for us. Katakan, and now let the weak say I am strong. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan kalian. Kita berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan sharing renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Urapi setiap anak-anak dan semua Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi teguran untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema kakak kali ini memberi telinga untuk mendengar. Tema renungan kakak kali ini memberi telinga untuk mendengar. Yuk kita buka Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Adik-adik, Tuhan memberikan kita dua telinga, satu mulut. Itu artinya dua telinga itu kita harus lebih banyak mendengar, kita harus lebih banyak menggunakan telinga daripada kita menggunakan mulut. Setuju ya adik-adik? Kakak sering lihat anak-anak muda banyak yang menggunakan headphone. Tidak salah, tapi kita lihat cuplikan video berikut.
Menggunakan earphone untuk mendengarkan musik dan menonton video memanglah sangat epic. Namun ternyata earphone juga dapat mengganggu kesehatan pendengaran Anda jika digunakan dalam waktu yang lama. Bahkan jika digunakan dengan berlebihan dapat mengakibatkan hilangnya fungsi pendengaran. Seperti yang dialami wanita bernama Xiao Jing akibat sering menggunakan earphone selama berjam-jam dan memiliki kebiasaan buruk begadang. Wanita asal Taiwan ini menjadi tuli pada salah satu telinganya. Xiao Jing kerap menonton serial drama untuk hiburan dan menghilangkan stres karena bekerja setiap hari. Wanita berusia 28 tahun ini menggunakan earphone untuk menonton selama perjalanan pulang usai bekerja. Tetapi Xiao Jing tidak menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat membahayakan dirinya atau pendengarannya. Kebiasaan sering ini yang dilakukan itu membuat dirinya tidak dapat mendengar suara apapun dari earphone pada telinga kirinya. Awalnya ia tidak menyangka bahwa pendengarannya akan bermasalah. Xiao Jing akhirnya memutuskan untuk mencari penanganan medis. Dokter kemudian mendiagnosisnya dengan gangguan pendengaran. Umumnya dikenal sebagai ketulian mendadak. Dokter juga mengatakan bahwa Xiao Jing masih beruntung karena pergi ke dokter tepat waktu. Karena jika ia menundanya lebih lama lagi, Xiao Jing mungkin akan kehilangan pendengaran pada telinga kiri untuk selamanya. Mungkin tentu tahu ya, tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus dijaga, yang harus dirawat dengan cara makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, tidak banyak begadang ya adik-adik. Tuhan memberikan kita panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk berkata-kata, dan kulit untuk merasakan. Adik-adik, kita bersyukur ya, Tuhan memberikan panca indera yang lengkap untuk setiap kita. Kita bersyukur, pergunakan panca indera kita, fasilitas yang mungkin orang tua kalian berikan dengan maksimal, karena untuk kalian, bekal kalian nanti. Adik-adik, kakak mau cerita. Kalian pernah mendengar cerita Helen Keller? Dia seorang wanita yang luar biasa. Helen Keller dilahirkan seperti bayi-bayi normal biasa, dalam keadaan sehat. Tapi ketika dia berumur 1 tahun, Helen Keller mengalami sakit panas, sehingga matanya tidak bisa melihat dan telinganya tidak bisa mendengar. Adik-adik bisa membayangkan, matanya buta, telinganya tuli. Dunia dalam keadaan gelap dan sunyi. Sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Dan pasti orang tuanya sangat bersedih. Helen Keller tidak bisa berkomunikasi. Setiap dia mau menginginkan sesuatu, orang tuanya tidak mengerti dan pasti marah-marah. Tidak bisa dikontrol emosinya. Hingga satu kali orang tuanya mendatangkan seorang guru bernama Anna Sullivan. Anna Sullivan pernah mengalami hal yang sama. Dia tidak bisa mendengar. Tapi setelah dia berobat, Anna Sullivan bisa mendengar. Anna Sullivan seorang yang sabar, seorang yang telaten untuk mengurus seorang Helen Keller yang suka marah-marah, emosi tidak terkontrol. Ketika Helen Keller kecil, ketika marah-marah, Anna Sullivan akan membiarkan sampai Helen Keller mereda marahnya. Kemudian dengan sabar, Anna Sullivan mengajari dia dengan jari tangan, dengan isyarat. Dan sedikit demi sedikit Helen Keller belajar. Dia lama-lama dia mengerti, dan dia bersekolah di sekolah luar biasa. Anna Sullivan selalu mendampingi dia. Helen Keller berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jadi dengan menggunakan tangan, Anna Sullivan mendampingi dia terus sampai singkat cerita, Helen Keller menjadi orang yang luar biasa. Dia tidak pernah berputus asa untuk belajar. Dia matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, tapi dia menginginkan untuk bisa berbicara dengan sangat susah payah. Akhirnya Helen Keller bisa berbicara. Sampai dia bisa menguasai 5 bahasa. Wow, luar biasa ya adik-adik. Dengan keterbatasan, dia bisa
memaksimalkan potensi dirinya. Ayo, adik-adik di masa muda, keluarkan potensi kalian untuk bekal kalian nanti. Bagaimana caranya adik-adik untuk kita bisa tidak mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata cercaan. Kita lebih sering mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bagaimana telinga kita bisa mendengar dan merespon suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukan natur kita, tapi kita harus bangun secara konsisten, terus-menerus hubungan kita dengan Tuhan. Kita buka di Lukas 10 ayat 39. Inilah yang dilakukan Maria, memilih duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataannya. Maria menyadari iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini menunjukkan Maria dengan sepenuh hati dia mendengarkan apa yang Tuhan mau. Berbeda dengan saudaranya Marta yang sibuk sampai Tuhan menegur. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Adik-adik, mungkin kita disibukkan dengan berbagai tugas sekolah, mungkin dengan pekerjaan rumah, apapun itu. Tapi kita mau belajar duduk seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan, agar kita bisa merespon, agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pesan Tuhan itu bisa melalui hamba-hamba Tuhan, bisa melalui kakak rohani, pembimbing rohani kalian. Firman Tuhan itu bisa juga melalui teman-teman kalian, orang tua kalian. Tuhan bisa berbicara melalui siapapun. Bahkan bisa melalui lagu. Ketika kita masuk pujian, penyembahan, sepertinya lagu itu berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui apapun adik-adik. Tapi ketika kita banyak hal-hal yang negatif masuk ke telinga kita, adik-adik bisa bayangkan ketika kita marah mungkin tidak terkontrol, dan ketika kita marah, apa yang keluar dari mulut kita itu mungkin perkataan yang menyakitkan, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang melecehkan mungkin. Kedua, kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita buka Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Salah satunya, kita belajar mendoakan teman-teman kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan sahabat-sahabat kita, mendoakan pemimpin gereja kita, bahkan mendoakan bangsa dan negara kita. Adik-adik, tapi Kak, susah. Ya, tapi ketika kita mau untuk terus belajar, untuk kita bersyafaat, untuk kita mendoakan orang lain, sedikit demi sedikit kita akan dilatih, pendengaran kita akan dilatih, sehingga kita bisa merespon suara Tuhan. Satu kali kakak diingatkan teman, dan kakak menelpon teman kakak tersebut. Ternyata teman kakak di sana itu sedang mengalami depresi, dan kakak pada saat itu mendoakan teman kakak. Jadi adik-adik, itu bukan satu kebetulan. Yuk, kita belajar untuk mendoakan, saling mendoakan teman-teman kita.
Karena di Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Salah satu latihan untuk kita bisa merespon, mendengar suara Tuhan. Yuk kita belajar bersyafaat untuk teman-teman kita, syafaat untuk mungkin keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Doakan mereka terus-menerus. Jangan pernah jemu-jemu. Karena ketika orang itu bertobat, ketika orang itu menerima Tuhan Yesus, itu satu hal yang luar biasa. Kebahagiaan kita yang tidak bisa terukur oleh apapun. Adik-adik, satu jiwa sungguh berharga di mata Tuhan. Mari kita belajar untuk saling mendoakan. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk mendoakan orang lain, adik-adik. Kita care sama teman kita care sama sahabat-sahabat kita care sama pemimpin gereja. Yuk, mari kita belajar duduk diam seperti Maria, dan kita bergaul karib dengan Tuhan, bersyafaat untuk teman-teman kita. Adik-adik, merespon suara Tuhan harus dari hati kita. Biarlah telinga kita bisa merespon apa yang Tuhan mau di dalam setiap adik-adik. Kita mungkin jatuh bangun, tapi percaya adik-adik, jika kita mau, Tuhan pasti akan memampukan setiap kita. Mari adik-adik, kita belajar untuk merespon, untuk mendengar panggilan Tuhan. Karena itu tidak dibangun 1-2 hari, sebulan 2 bulan, tapi secara konsisten dan terus-menerus dilatih pendengaran kita. Demikian renungan singkat kakak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, mendengar suara-Mu seperti Maria. Dan ajar kami Tuhan untuk bergaul karib dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar mendoakan teman-teman kami, orang-orang tua kami yang mungkin belum mengenal Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami telinga-Mu Tuhan, berikan kami mata-Mu Tuhan, agar kami dari muda Tuhan bisa merespon panggilan-Mu seperti Samuel Tuhan Yesus, bisa merespon panggilan-Mu ya Bapa. Pakai Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Ubah pola pikir, cara pandang kami untuk lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin.